Jangan coba-coba mengurus kelayanan publik di negara Indonesia ini kalau kamu tidak kuat sabar atau kuat untuk menunggu. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba kita kalau mengurus KTP. Ketika kemarin anak saya itu berumur 17 tahun, maka dia kan harus sudah bisa bikin KTP walaupun statusnya masih pelajar. Nah, saking butuhnya pengen buat KTP, maka saya bilang sama anak saya, kamu besok libur supaya kita bareng ke kecamatan. Sebelum kami berangkat ke kecamatan, kami melapor dulu ke RT setempat lah. Ya, paling tidak apakah ada surat pengantar atau seperti apa arahnya kalau mau mengurus KTP. Ternyata katanya cukup bawa kakak saja ke sana, nanti nggak perlu surat pengantar dari RT lagi. Itu jawaban ketua RT di perumahan kami. Nah, besoknya kami langsung pergi bergegas menuju kantor kecamatan. Sesampainya di kecamatan nggak ada yang mengarahkan kita apakah duduk atau mengambil antrian atau seperti apa. Di sana yang kami temuin ada satu pegawai yang lagi sibuk untuk memotret dan mengisi data. Yang satunya asik main HP. Ya. Jadi di dalam kantor itu ada dua pegawai yang saya lihat, tapi yang bekerja satu orang. Padahal kami di situ ada antrian sekitar 10 yang mau mengurus dokumen KTP dan yang lainnya. Saya di situ dituntut sabar karena ternyata nggak ada yang ngarahin. Nah, saya bertanya, ini bagaimana ini? Apakah saya nunggu giliran dipanggil atau ambil antrian atau seperti apa? Gitu. Oh, letakkan aja di antrian dokumennya, yaitu kakak gitu. Baru ada omongan seperti itu. Kalau enggak saya tanyakan, ya duduk bengong-bengong nggak tahu arahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dibutuhkan sabar yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, lanjutlah setelah kita dipanggil dan anak saya maju, mulai perekaman data, sidik jari dan kelengkapan data pribadi. Nah, setelah itu supaya bisa mencetak KTP itu, maka dibutuhkan kartu keluarga yang sudah upgrade. Saya baru tahu kalau ada sekarang kakak terbaru yang ada barcode scan-nya tuh. Nah, saya lihat di kakak kami memang belum ada. Maka dari pihak kecamatan menyampaikan ke kami, sebelum diurus kakak yang terbaru, maka KTP anaknya tidak bisa diterbitkan. Gitu. Nah, karena kami sudah berbicara siang di sana, nggak mungkin lagi kami ke kelurahan karena nanti kami ketemu jam istirahat. Maka kami ulurkan waktu itu besok harinya kami ke sana pagi-pagi untuk mengurus bagaimana prosedur membuat kakak baru yang sudah upgrade. Maka disalinlah, jalin ulang lagi yang namanya kakak kami yang lama, terus diperbarui keterangannya yang tadinya SD, SMP, sekarang jadi udah SMA sebagai pelajar gitu. Jadi hanya berbicara status anak saya sekarang sudah jadi apa, sebelumnya di kakak seperti apa. Tapi itu harus di-upgrade katanya, kalau enggak KTP-nya belum bisa dikeluarkan. Nah, setelah kami urus dari kelurahan, membutuhkan juga waktu hari itu berapa jam itu.
ada mungkin sekitar 1 jam karena ada nunggu antrian juga. Nah, setelah pengurusan ini kami sudah selesai, maka kami pulang kembali ke rumah. Dan kakak surat pengantar itu besok harinya saya antar lagi kembali ke kantor kecamatan di mana kami mau mengurus KTP. Sesampainya di sana menunggu antrian lagi yang berbicara berjam karena sudah ada yang antrian yang sudah jalan. Butuh kesabaran nggak? Butuh sekali. Nah, ternyata setelah sampai saya di sana dan saya dipanggil, dan untuk mengurus kakak ini butuhkan besok hari gitu, bisa diambil katanya. Oke lah, kami maklumin. Besok kami usahakan datang lagi ke sini. Nah, sesuai dengan anjuran arahan yang kemarin, kami harus kembali besok. Kami besok harinya datang lagi ke sana sekitar jam 8 atau jam 9 atau jam 10. Kembali lagi dengan personil hanya 2 tadi. Katanya pengambilan kakak kalau si personil tersebut lagi berada karena dia punya password apalah itu yang bisa hanya dia yang akses katanya. Kami tidak bisa, sehingga saya nggak berhasil mendapatkan kakak baru sampai sekarang. Tadinya rencana mau hari Senin ini, tapi karena tanggal merah bisa jadi tidak buka kantor, sehingga bisa nanti hari Selasa atau Rabu minggu depan saya ke sana untuk mengambil kakak itu. Jadi memakan waktu sampai terhitung sekarang hampir 2 minggu. Sabar nggak mengurus dokumen tersebut? Sangat harus sabar. Kalau nggak jadi. Bagi yang nggak sabaran dan punya duit, pasti menilai ini daripada bertele-tele, saya punya pekerjaan, saya pakailah calo nih. Nah, yang sudah dikampanyekan jangan mengurus sesuatu dokumen lewat calo karena bisa menimbulkan tidak sah atau tidak mendidik gitu. Tapi alur daripada perjalanan pengurusan dokumen tersebut, di satu sisi orang punya kesibukan, maka dia tidak bisa memakai waktu setiap hari hanya untuk mendapatkan hanya mengambil itu. Maka alih-alih untuk biar tidak terganggu pekerjaan, maka dia pakai lewat jalur calo lah. Yang saya dengar-dengar sih calo ini berbagi hasil loh sama pegawai yang di situ. Apakah ini settingan disengaja? Saya kurang tahu. Mari kita tanyakan ke mereka atau langsung ke TKP. Apakah ini direkayasa supaya terjadi yang namanya ada pungutan liar di sana yang ditimbulkan oleh calo-calo, karena mereka bisa mengurus singkat tapi asal ada fulusnya gitu. Jadi teman-teman yang mau mengurus dokumen ke pemerintah, ke layanan publik, ayo yang nggak sabar sekarang harus belajar sabar. Bagaimana rasanya menunggu, menanti, dan memproses semua itu sampai jadi. Walaupun sekarang sudah zaman dunia digital, harusnya data itu bisa diakses lewat digital yang terkoneksi dengan semua layanan. Nah, seperti itu pengalaman pribadi saya ketika saya berhadapan dengan layanan publik untuk mengurus dokumen ke pemerintahan. Dibutuhkan
sabar yang luar biasa, sabar antri, sabar menunggu, dan sabar melihat tingkah laku mereka, di mana kalau sudah jam istirahat mereka harus tutup layanan, nunggu selesai istirahat baru buka kembali. Kenapa di kantor-kantor lain itu bisa sampai tidak ada yang namanya jam istirahat? Karena ada penggantinya yang bisa melayani. Tapi di layanan publik, di pemerintahan, sengaja itu cuma sedikit personilnya. Bukan berarti nggak banyak personil, tapi diperuntukkan di layanan publik hanya segitu. Sehingga dengan minimnya personil layanan publik memicu nanti yang namanya percaloan. Kembali lagi ke zaman purba lagi, bukan zaman digital. Zaman digital itu hanya slogan, hanya sesuatu yang terdengar cerita gitu, nggak bisa diaplikasikan supaya membantu itu menjadi simple dan cepat kepengurusannya. Seperti itu teman-teman, pengalaman saya di layanan publik di pemerintahan.